Aku pikir aku sedang menolong orang asing. Ternyata aku sedang membuka pintu menuju dunia yang sama sekali berbeda. Hujan turun sejak sore, tipis tapi dingin. Seperti sengaja, ingin membuat siapapun cepat pulang. Aku berdiri di ujung peron stasiun kecil di pinggiran kota Tokyo Stasiun, yang bahkan namanya jarang muncul di peta wisata. Namaku Raka Pradana. Sudah hampir 2 tahun aku tinggal di Jepang sebagai pekerja serabutan. Hari itu aku pulang lebih larut dari biasanya karena lembur di gudang logistik. Saat kereta terakhir hampir datang, mataku menangkap sosok yang tak biasa. Seorang kakek tua duduk sendirian di bangku besi. Pakaiannya rapi, tapi basah oleh hujan. Tangannya gemetar dan matanya terlihat kosong. Seperti orang yang tidak tahu harus kemana. Orang-orang lewat begitu saja. Tidak ada yang berhenti. Aku sempat ragu. Di kota sebesar ini, terlalu banyak cerita aneh. Tapi entah kenapa, langkah kakiku justru mendekat. "Kakek, tidak apa-apa?" tanyaku pelan, dengan bahasa Jepang yang masih terbata. Ia menoleh perlahan. Matanya tajam, tapi lelah. "Aku tersesat?" jawabnya singkat. Hanya 2 kata, tapi terasa berat. Dan malam itu, tanpa aku sadari, hidupku mulai berubah. Kereta datang, pintunya terbuka. Orang-orang masuk dengan cepat, seolah tidak ingin berlama-lama di udara dingin itu. Aku berdiri di ambang pintu. 1 langkah lagi, aku bisa pulang. Makan mie instan hangat, tidur, dan melupakan semuanya. Tapi aku menoleh lagi ke arah kakek itu. Ia masih duduk di sana, sendiri. Kereta mulai berbunyi, tanda akan berangkat. Dan aku mundur. Pintu tertutup di depanku. Aku kembali berjalan ke arah kakek itu. "Kakek mau kemana? Saya bisa bantu?" kataku. Ia menggeleng pelan. "Aku lupa alamatku." Jawaban itu membuat dadaku terasa aneh. Bukan hanya tersesat, tapi benar-benar kehilangan arah. Akhirnya aku membuka payungku, lalu berkata, "Kalau begitu, ikut saya dulu saja. Tidak mungkin kakek di sini sendirian." Ia menatapku lama, seolah menilai. Lalu, perlahan ia berdiri, dan tanpa banyak bicara, ia mengikuti langkahku. Aku tinggal di apartemen kecil, sangat kecil. Bahkan untuk ukuran Jepang, hanya cukup untuk 1 orang. Tapi malam itu jadi berdua. Aku menyodorkan handuk dan pakaian kering seadanya. "Kakek, bisa pakai ini dulu." Ia menerima tanpa banyak bicara. Setelah itu, aku membuat teh hangat. Kami duduk berhadapan. Hening. Beberapa menit berlalu. Sebelum akhirnya, ia bicara. "Kamu bukan orang Jepang." Aku tersenyum kecil. "Ya, saya dari Indonesia." Ia mengangguk pelan. Aneh. Di kota sebesar ini, justru orang asing yang berhenti. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Jadi aku hanya berkata, "Mungkin karena saya pernah di posisi butuh bantuan juga." Kakek itu menatapku lagi. Kali ini berbeda. Seperti ada sesuatu yang mulai ia percayakan. "Namamu siapa?" tanyanya. "Raka." Ia menghela napas panjang. "Aku dipanggil Hoshino." Anjay itu. Tidak ada cerita lain, tapi dari caranya berbicara, aku tahu ia bukan orang biasa. Malam semakin larut. Aku hampir mengantuk ketika melihat sesuatu yang membuatku terdiam. Jam tangan di pergelangan tangan kakek itu bukan jam biasa. Desainnya sederhana, tapi terlihat sangat mahal. Aku pernah melihat model serupa di majalah. Harganya bisa setara gajiku beberapa tahun. Belum lagi cara duduknya. Tegak, tenang, berwibawa. Bukan seperti orang tua yang tersesat begitu saja. "Raka," panggilnya tiba-tiba. "Iya, kalau besok aku masih tidak ingat, apa kamu akan tetap membantuku?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Jujur saja, hidupku sendiri saja pas-pasan. Tapi, melihat wajahnya malam itu, aku tidak bisa mengatakan tidak. "Iya, kek, saya bantu." Ia mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya,
Tersenyum. Pagi datang lebih cepat dari yang aku kira. Aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu. Tok, tok. Aku mengerjap. Masih setengah sadar. Siapa yang datang sepagi ini? Aku membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, jantungku langsung berdegup kencang. Di depan apartemen kecilku, berdiri beberapa pria dengan jas hitam rapi. Tatapan mereka serius. Salah satu dari mereka maju sedikit. Apakah benar Anda yang bersama Tuan Hoshino tadi malam? Aku membeku. Perlahan, aku menoleh ke dalam. Kakek itu sudah berdiri di belakangku. Tenan. Berbeda dari semalam. Dan saat pria itu membungkuk dalam-dalam ke arahnya, aku sadar. Ini bukan sekadar kakek biasa. Tapi siapa sebenarnya dia? Aku masih berdiri kaku di ambang pintu. Pria-pria berjas hitam itu membungkuk terlalu dalam untuk seseorang yang mereka anggap biasa. Maaf atas kelalaian kami, Tuan. Ucap salah satu dari mereka dengan suara tegas, namun penuh hormat. Aku menoleh ke arah kakek itu Hoshino. Ia berdiri dengan posisi tegak. Berbeda jauh dari sosok rapuh yang kutemui semalam. Aku hanya berjalan sebentar, katanya santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Pria itu langsung menjawab, kami sudah mencari Anda semalaman. Semalaman, aku langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Salah satu pria kemudian melirik ke arahku. Tatapannya tajam, mengganggu waktumu. Ya, kata Hoshino padaku. Aku cepat menggeleng. Tidak, kek. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, terima kasih, sudah tidak meninggalkanku. Kalimat sederhana itu justru terasa lebih berat dari apapun yang terjadi sejak tadi. Setelah beberapa percakapan singkat dalam bahasa Jepang yang terlalu cepat untuk kupahami, salah satu pria mendekat padaku. Kami ingin mengucapkan terima kasih dengan layak, katanya. Aku langsung mengangkat tangan. Tidak perlu. Kami bersikeras. Nada suaranya tidak keras, tapi tidak memberi ruang untuk menolak. Hoshino lalu melangkah, mendekat. Raka, ikutlah sebentar. Anggap saja sarapan bersama orang tua. Aku ragu, ini terasa seperti melangkah ke dunia yang bukan milikku. Tapi sebelum aku sempat menjawab, pria lain sudah membuka jalan. Sebuah mobil hitam panjang terparkir tepat di depan gang sempit apartemenku. Mobil seperti itu biasanya hanya kulihat di film. Aku menelan ludah, dan tanpa sadar, aku mengangguk. Aku duduk di dalam mobil. Kursinya empuk, terlalu nyaman untuk seseorang sepertiku. Di sebelahku, Hoshino hanya diam, menatap keluar jendela. Kota Tokyo pagi itu terlihat berbeda. Levi, Hasin. Maaf kalau membuatmu bingung, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Mengganggu. Aku memang sengaja keluar tanpa pengawal. Aku langsung menoleh. Senggah? Ia tersenyum tipis. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau menolong tanpa tahu siapa aku? Aku terdiam. Jawaban itu membuat semuanya terasa lebih dalam. Dan kamu lulus, Raka? Lanjutnya pelan. Entah kenapa, kalimat itu tidak membuatku bangga. Justru membuatku semakin tidak tenang. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar. Tinggi di Haga. Ketat. Saat gerbang terbuka, aku melihat halaman luas dengan taman yang tertata rapi seperti di film-film tentang keluarga kaya Jepang. Mobil melaju masuk. Jantungku berdegup lebih cepat. Ini rumah kakek? Tanyaku pelan. Hoshino tidak langsung menjawab. Mobil berhenti di depan bangunan utama. Pintu dibukakan. Dan saat aku turun, beberapa orang sudah berdiri berjajar, membungkuk bersamaan. Selamat datang kembali, Tuan. Aku membeku. Bukan hanya karena suasananya, tapi karena akhirnya aku sadar. Kakek yang kutolong semalam bukan sekadar orang kaya. Dia seseorang yang sangat penting. Kami masuk ke dalam rumah. Interiornya elegan, sunyi, dan terasa berkuasa. Seorang pria paruh baya
berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tegas, tatapannya tajam. Saat melihat Hoshino, ia langsung membungkuk. "Aja, aku terkehut. Aja." Pria itu lalu menoleh ke arahku. Untuk sesaat, udara terasa berat. "Dia yang menemukan ayah?" tanyanya. Hoshino mengangguk, dan satu-satunya yang tidak meninggalkanku. Pria itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti tekanan. "Aku Kenji Hoshino," katanya singkat. Nama itu terasa familiar, seperti pernah ku dengar. Dan ketika aku akhirnya mengingat, tubuhku langsung terasa dingin. Dia adalah pemilik salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Dan itu berarti kakek yang kutolong semalam adalah ayah dari seorang bos besar. Aku menelan ludah, dan baru kali ini aku benar-benar sadar aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam cerita ini. Aku berdiri di tengah ruangan luas itu, merasa seperti orang yang salah tempat. Karpetnya lembut, langit-langitnya tinggi. Semua terasa terlalu sempurna. Di depanku, Kenji Hoshino menatapku tanpa senyum. "Jadi kamu yang menolong ayah saya," katanya datar. Aku mengangguk pelan. "Iya, kebetulan saja." "Kebetulan?" ulanja. Nada suaranya tipis, tapi penuh tekanan. "Ayah saya tidak pernah kebetulan hilang tanpa alasan." Aku terdiam. Belum sempat aku menjawab, Hoshino tuh angkat bicara. "Kenji, cukup." Suasana langsung berubah. Satu kalimat itu cukup untuk menghentikan semuanya. "Kamu terlalu mencurigai semua orang." Lanjutnya pelan. Kenji menarik napas, lalu menunduk sedikit. "Baik ayah, aku mulai sadar. Di rumah ini, kata terakhir bukan milik sang bos, tapi milik kakek yang kutolong semalam." Aku diajak duduk di meja makan panjang, piring-piring tertata rapi. Makanan tersusun indah, tapi tidak ada yang terasa santai. Beberapa orang berdiri di belakang, seperti menunggu perintah. Aku bahkan takut salah mengambil sendok. "Raka," panggil Hoshino. "Iya, kek." Seritakan, kenapa kamu berhenti menolongku waktu itu? Aku terdiam sejenak, dan semua mata langsung tertuju padaku. Aku menarik napas, karena saya tahu rasanya diabaikan. Ruangan langsung sunyi. "Aku pernah jatuh, dan tidak ada yang bantu." Lanjutku pelan. "Jadi waktu lihat kakek, saya tidak bisa pergi begitu saja." Hoshino menatapku lama, lalu ia tersenyum kecil. Jawaban yang jujur. Kenji tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan ia mulai melihatku dengan cara berbeda. Setelah sarapan selesai, Kenji berdiri. "Ayah jarang mempercayai orang," katanya. Ia berjalan mendekat ke arahku. "Tapi kalau ayah sudah memilih, aku tidak akan menentangnya." Aku menelan ludah. "Apa maksudnya?" Ia menatap lurus ke mataku. "Bekerjalah untuk kami." Jantungku langsung berdegup kencang. "Apa?" "Kami butuh orang yang tidak melihat status, tapi melihat manusia." Aku hampir tertawa kecil. "Aku bekerja di perusahaan sebesar itu?" "Maaf, saya cuma pekerja gudang," kataku pelan. "Justru itu," jawabnya cepat. "Kamu belum terkontaminasi dunia kami." Aku terdiam. Ini bukan sekadar tawaran kerja. Ini pintu menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Aku berdiri sendirian di taman belakang rumah itu. Angin pagi terasa lebih dingin dari sebelumnya. Semua ini terlalu cepat. Semalam aku hanya seorang pekerja biasa. Hari ini, aku ditawari masuk ke dunia orang-orang berkuasa. "Apa kamu takut?" Suara Hoshino tiba-tiba muncul dari belakang. Aku menoleh. Ia berjalan pelan, membawa tongkat. "Bukan takut," jawabku. "Tapi ini bukan dunia saya." Ia tersenyum tipis. "Tidak ada dunia yang milik seseorang, Raka." Aku terdiam. "Kamu hanya belum terbiasa." Lanjutnya, ia menatap langit. "Dulu, aku juga bukan siapa-siapa." Aku mengerutkan kening. Sulit dipercaya. Tapi satu keputusan bisa mengubah semuanya.
Ia lalu menatapku, sama seperti keputusanmu menolongku. Saat aku kembali masuk ke dalam rumah, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Dua pria berjas berbicara pelan di sudut ruangan. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Kalau dia benar-benar orang biasa, ini berbahaya, bisik salah satu. Ayah terlalu cepat percaya, jawab yang lain. Bagaimana kalau ini bukan kebetulan? Aku membeku. Jadi, mereka mencurigaiku. Periksa latar belakangnya. Lanjut suara itu. Kalau ada yang aneh, kita harus bertindak sebelum terlambat. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mundur perlahan, tanpa suara. Tiba-tiba, aku sadar satu hal. Masuk ke dunia ini bukan hanya soal kesempatan, tapi juga risiko. Dan mungkin aku baru saja masuk ke sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Sejak percakapan yang tak sengaja aku dengar itu, semuanya terasa berbeda. Tatapan orang-orang di rumah ini tidak lagi sekadar netral. Ada yang dingin, ada yang mengamati, seolah aku bukan tamu, tapi teka-teki. Aku duduk di ruang tamu, mencoba terlihat tenang. Tapi dalam hati, pikiranku berputar. Apa aku harus pergi saja sebelum semuanya jadi rumit? Raka. Suara Kenji membuatku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya sulit dibaca. Ayah ingin bertemu denganmu, sendiri. Dadaku langsung terasa berat. Sendiri? Tanpa orang lain? Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk ke rumah ini, aku benar-benar merasa diuji. Aku masuk ke ruangan pribadi, Hoshino. Ruangan itu lebih sederhana dibanding bagian lain rumah ini. Hanya ada rak buku, meja kayu, dan jendela besar menghadap taman. Hoshino duduk di kursinya, menatap keluar. Kamu dengar sesuatu ya? Katanya tanpa menoleh. Aku langsung terdiam. Dia tak. Aku menghela napas pelan. Sedikit. Ia mengangguk seolah tidak terkejut. Orang-orang di sekitarku terbiasa hidup dengan kecurigaan. Ia lalu menatapku. Tapi aku tidak. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Raka, lanjutnya. Aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Aku menelan ludah. Apa itu, kek? Ia tersenyum tipis. Tetaplah jadi dirimu. Aku mengerutkan kening. Itu Saka. Ia mengganggu. Itu yang paling sulit dilakukan di tempat ini. Siang itu, Kenji memanggilku lagi. Kali ini bukan di rumah, tapi di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Aku berdiri di depan gedung kaca raksasa. Logo perusahaan terpampang besar. Aku pernah melihatnya di berita. Sekarang aku berdiri di depannya. Masuk, kata salah satu staf. Aku mengikuti. Lift naik cepat, lantai demi lantai. Terasa seperti membawa hidupku menjauh dari masa laluku. Saat pintu terbuka, aku melihat ruang kerja besar dengan pemandangan kota. Kenji berdiri di sana. Aku ingin melihat sesuatu, katanya. Apa? Bagaimana kamu memperlakukan orang saat kamu punya posisi? Aku mengerutkan kening. Belum sempat aku bertanya lebih jauh. Seorang pegawai masuk dengan wajah gugup. Ia menunduk dalam. Maaf, saya melakukan kesalahan dalam laporan kemarin. Kenji hanya melirik ke arahku. Silakan, Raka. Aku membeku. Mereka menyuruhku menilai orang itu. Pegawai itu terus menunduk. Tangannya gemetar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Mungkin dia berpikir hidupnya bisa berubah karena satu kesalahan. Aku teringat diriku sendiri di gudang. Dimarahi karena hal kecil. Tidak ada yang membela. Aku menarik napas. Kesalahannya bisa diperbaiki? Tanyaku pelan. Pegawai itu langsung mengangguk cepat. Bisa. Saya akan perbaiki hari ini juga. Aku menoleh ke Kenji. Kalau begitu, beri dia kesempatan. Ruangan hening. Kenji menatapku lama, lalu ia berkata singkat, perbaiki. Perbaiki. Pegawai itu hampir tidak percaya. Ia membungkuk berkali-kali. Terima kasih. Terima kasih. Saat ia keluar, Kenji masih menatapku. Kamu
tahu, di dunia ini, banyak orang akan memilih menghukum. Aku diam. Tapi, kamu memilih memberi kesempatan. Ia berjalan mendekat. Itu kekuatan atau kelemahan, aku tidak tahu. Tapi dalam hatiku, aku tidak menyesal. Saat aku keluar dari gedung itu, langit mulai mendung, seolah mengingatkanku pada malam pertama. Semuanya dimulai. Aku mengeluarkan ponsel. Ada satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka. Isi pesannya singkat. Kalau kamu ingin tetap aman, berhenti sekarang. Jantungku langsung berdetak keras. Aku menoleh ke sekeliling. Orang-orang berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi perasaan itu berbeda. Ini bukan sekadar peringatan kosong. Aku menggenggam ponselku erat. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diri sendiri, apa aku benar-benar siap untuk semua ini? Aku berdiri lama di trotoar, menatap layar ponselku. Kalau kamu ingin tetap aman, berhenti sekarang. Pesan itu terus terulang di kepalaku. Siapa yang mengirimnya? Dan lebih penting lagi, apa maksudnya? Raka. Raka. Suara itu membuatku tersentak. Salah satu staf perusahaan berdiri di sampingku. Mobil sudah siap. Aku mengangguk pelan. Tapi pikiranku tidak di situ. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Kota Tokyo yang tadi terasa megah, kini terasa seperti labirin. Dan aku tidak tahu siapa yang sedang mengawasiku. Sesampainya di rumah besar itu, aku langsung mencari Hoshino. Aku menemukannya di taman belakang. Seperti biasa, tenang. Kek, saya dapat ini, kataku sambil menunjukkan ponsel. Ia membaca pesan itu. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya sedikit menyempit. Akhirnya muncul juga gumamnya pelan. Aku langsung menatapnya. Apa maksudnya? Ia menghela napas. Raka, dunia ini tidak sesederhana menolong dan ditolong. Jantungku mulai terasa berat. Ada orang-orang yang tidak suka perubahan. Perubahan? Tanyaku. Ia menatapku dalam. Kehadiranmu adalah perubahan. Aku benar-benar tidak mengerti. Tapi satu hal mulai jelas. Aku bukan lagi orang luar yang kebetulan lewat. Aku sudah jadi bagian dari sesuatu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Akhirnya aku memutuskan berjalan keluar kamar. Saat melewati lorong, aku mendengar suara dari ruang kerja. Kenji dan seseorang. Aku berhenti. Dia sudah menerima pesan itu? Tanya suara asing. Sudah, jawab Kenji singkat. Bagus, kita lihat dia tetap bertahan atau tidak. Aku membeku. Jadi, mereka tahu. Orang seperti dia bisa jadi aset. Lanjut suara itu. Atau ancaman. Aku menahan napas. Selama ayah masih percaya padanya, kita tidak bisa bertindak sembarangan, kata Kenji. Lalu bagaimana dengan mereka? Hening sejenak. Lalu satu kalimat keluar pelan. Kelompok Kurogane tidak suka ada orang baru di lingkaran ini. Jantungku langsung berdetak lebih keras. Kurogane. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi dari cara mereka menyebutnya, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Keesokan paginya, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku harus pergi, gumamku pelan. Semua ini terlalu berbahaya. Aku hanya ingin hidup sederhana, bekerja, mengirim uang ke rumah. Selesai. Tapi bayangan Hoshino muncul di kepalaku. Cara dia tersenyum. Cara dia mempercayaiku tanpa syarat. Aku mengepalkan tangan. Kalau aku pergi sekarang, aku menghembuskan napas panjang. Aku sama saja seperti orang-orang yang membiarkannya sendirian di stasiun. Kalimat itu terasa berat, tapi juga jelas. Aku sudah memilih sejak malam itu. Dan mungkin ini konsekuensinya. Siang itu, aku dipanggil lagi oleh Kenji. Kali ini, wajahnya lebih serius
dari biasanya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, katanya. Aku duduk perlahan. Apa itu? Ia menatap lurus ke mataku. Pesan yang kamu terima. Bukan sekadar ancaman kosong. Aku diam. Itu peringatan dari kelompok yang sudah lama mengincar keluarga kami. Jantungku terasa berat. Dan sekarang, lanjutnya pelan. Mereka tahu tentangmu. Ruangan terasa dingin. Apa yang akan mereka lakukan? Tanyaku. Kenji tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata satu kalimat. Mereka tidak pernah setengah-setengah. Aku menelan ludah. Dan saat itu aku sadar, menolong satu orang di malam hujan telah membawaku ke awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan mungkin jauh lebih berbahaya. Sejak percakapan dengan Kenji, satu hal terus terngiang di kepalaku. Kurogane, nama itu terasa berat, gelap, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat, tapi nyata. Aku berjalan keluar gedung kantor dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Jepang, aku merasa diawasi. Bukan perasaan biasa, tapi seperti ada mata yang benar-benar mengikuti. Aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Orang-orang tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan, tapi perasaan itu tidak hilang. Aku memutuskan pulang dengan kereta. Mungkin karena semuanya dimulai di sana. Stasiun itu tidak lagi terasa sama. Dulu hanya tempat transit, sekarang terasa seperti titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat menunggu kereta, aku melihat seseorang. Pria dengan jaket hitam. Berdiri tidak jauh dariku. Diam, terlalu diam. Ketika mataku bertemu dengannya, ia tidak mengalihkan pandangan. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Kereta datang. Pintu terbuka. Aku masuk. Dan entah kenapa, aku yakin pria itu ikut masuk juga. Di dalam kereta, aku berdiri dekat pintu. Tanganku sedikit berkeringat. Aku mencoba terlihat normal, tapi dari pantulan kaca jendela, aku bisa melihatnya. Dia berdiri beberapa meter di belakangku. Tidak bergerak. Tidak bicara, hanya memperhatikan. Kereta berhenti di stasiun berikutnya. Pintu terbuka. Ini kesempatanku. Aku turun cepat. Langkahku dipercepat. 1 belokan. 2 belokan. Aku masuk ke gang sempit di dekat stasiun. Napas mulai memburu. Aku berhenti, sunyi. Lalu, suara langkah. Dari belakang. Perlahan, mendekat. Mendekat. Aku berbalik cepat. Pria itu sudah berdiri di ujung gang, lebih dekat dari yang kuduga. Kami saling menatap. Tidak ada kata. Tidak ada gerakan. Hanya tekanan yang tidak terlihat. Lalu ia melangkah 1 langkah ke depan. Jantungku seperti berhenti. Aku bersiap lari. Tapi, ia berhenti, mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kartu. Ia melemparkannya ke tanah, di depanku. Lalu berbalik. Pergi begitu saja. Aku membeku beberapa detik. Baru kemudian, aku mendekat dan mengambil kartu itu. Hitam, polos. Hanya ada 1 simbol, garis tajam seperti besi yang disilangkan. Dan 1 tulisan kecil, Kuro Gane. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Kartu itu masih ada di tanganku. Aku menatapnya lama. Ini bukan lagi peringatan. Ini undangan. Atau mungkin tanda bahwa aku sudah masuk ke dalam permainan mereka. Aku mengingat kata-kata Kenji. Mereka tidak pernah setengah-setengah. Aku menarik napas dalam, lalu menggenggam kartu itu erat. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kalimat itu keluar pelan. Bukan karena aku berani, tapi karena aku tahu, sejak aku memilih menolong kakek itu di malam hujan, aku sudah melewati garis yang tidak bisa kulewati kembali. Dan mungkin ini baru permulaan. Pagi itu, aku masih menatap kartu hitam itu. Simbolnya sederhana, tapi terasa menekan. Seperti ada makna yang tidak bisa dijelaskan. Aku mencoba mencari di internet.
Tidak ada hasil, tidak ada jejak. Seolah Kurogane sengaja tidak ingin ditemukan. Raka, aku menoleh. Kenji berdiri di pintu kamar. Matanya langsung tertuju ke kartu di tanganku. Akhirnya mereka mulai bergerak. Katanya pelan. Aku berdiri. Mereka itu siapa sebenarnya? Kenji terdiam sejenak. Lalu menjawab singkat. Orang-orang yang bermain di balik layar dan tidak suka aturan berubah. Kami duduk di ruang kerja. Untuk pertama kalinya, Kenji menjelaskan lebih jauh. Kurogane bukan organisasi biasa. Katanya, mereka bukan perusahaan. Bukan juga kelompok kriminal biasa. Aku mengerutkan kening. Lalu, mereka adalah jaringan. Ia menatap lurus ke mataku. Orang-orang berpengaruh yang tidak ingin terlihat. Dadaku terasa berat. Mereka mengontrol banyak hal. Dari balik bayangan, aku menelan ludah. Dan sekarang, mereka tertarik padaku? Kenji mengangguk pelan. Ata, merasa kamu mengganggu. Aku terdiam. Semua ini terasa terlalu besar. Aku Anja, orang biasa. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal lagi. Aku langsung membuka. Pesannya berbeda kali ini. Jika kamu ingin tahu kenapa kamu dipilih, datang sendiri. Alamat terlampir. Malam ini, aku menunjukkan ke Kenji. Ia membaca cepat. Wajahnya langsung berubah tegang. Tidak, katanya tegas. Apa maksudnya? Kamu tidak akan datang ke sana. Aku mengerutkan kening. Tapi ini kesempatan untuk tahu. Ini jebakan. Potongnya. Suasana jadi sunyi. Aku menatap layar ponselku lagi. Ada sesuatu dalam diriku yang terus mendorong. Rasa ingin tahu. Atau mungkin rasa tanggung jawab. Kalau aku tidak datang, kataku pelan, mereka mungkin akan terus mendekat. Kenji menatapku tajam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kekhawatiran di matanya. Malam itu datang lebih cepat. Langit gelap tanpa bintang. Aku berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Mobil sudah disiapkan. Penggawal siap. Semua siap. Kecuali satu hal. Keputu sangku. Aku mengingat kata-kata Hoshino. Jadilah dirimu sendiri. Aku menghembuskan napas panjang. Lalu berkata pelan, aku akan pergi. Kenji langsung menatapku. Kamu tidak mengerti risiko. Aku mengerti, potongku. Suaraku tidak keras. Tapi kali ini tegas. Kalau aku terus bersembunyi, ini tidak akan pernah selesai. Enin. Beberapa detik terasa lama. Akhirnya, Kenji menghela napas. Kalau begitu, kamu tidak pergi sendirian. Aku menggeleng. Tidak. Mereka minta aku datang sendiri. Tatapan kami bertemu. Ini bukan lagi tentang izin. Ini tentang pilihan. Dan aku sudah memilih. Alamat itu membawaku ke tempat yang tidak biasa. Bukan gedung mewah. Bukan kantor. Tapi sebuah bangunan tua di pinggir kota. Sepi. Lampunya redup. Aku berdiri di depannya. Tanganku sedikit gemetar. Tapi kakiku tetap melangkah. Pintu terbuka dengan suara pelan. Di dalam, gelap. Hanya satu lampu menyala di tengah ruangan. Dan di sana, seseorang duduk menungguku. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi, suaranya. Tenang. Terlalu tenang. Akhirnya kamu datang, Raka. Aku berhenti beberapa langkah dari sana. Siapa kamu? Orang itu tersenyum samar. Kami adalah alasan kenapa hidupmu berubah malam itu. Jantungku langsung berdetak keras. Apa maksudnya? Dan sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, ia berkata satu kalimat yang membuat segalanya berubah. Pertemuanmu dengan Hoshino bukan kebetulan. Kata-kata itu masih menggantung di udara. Pertemuanmu dengan Hoshino bukan kebetulan. Aku menatap sosok di depanku. Jelaskan. Kataku tegas. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan dari kursinya. Cahaya lampu mulai memperlihatkan wajahnya. Seorang pria paruh baya. Tenang, rapi,
dan terlalu percaya diri. Kami memperhatikanmu, Raka. Katanya santai. Jantungku langsung berdegup keras. Sejak kapan? Jauh sebelum malam di stasiun itu, aku mengepalkan tangan. Kenapa? Ia melangkah mendekat. Karena orang sepertimu langka. Apa maksudmu memperhatikan? Tanyaku. Ia menghela napas pelan. Kami melihat bagaimana kamu hidup, bekerja tanpa mengeluh, menolong tanpa pamrih, dan tetap bertahan meski tidak ada yang mendukung. Setiap kalimatnya terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kamu bahkan tidak sadar berapa kali kamu diuji. Aku membeku. Diuji? Mengganggu. Malam itu di stasiun hanyalah salah satu dari banyak momen. Duniaku terasa goyah. Jadi selama ini ada mata yang terus mengamatiku. Kenapa aku? Tanyaku pelan. Ia tersenyum. Karena kamu tidak seperti mereka. Mereka, ulangku, orang-orang yang berubah saat diberi kekuasaan. Ia menatapku dalam. Kami butuh seseorang yang tidak haus akan itu. Aku mulai mengerti. Sedikit. Kalian ingin merekrutku? Ia tidak langsung menjawab. Lebih dari itu, jantungku berdetak lebih cepat. Kami ingin melihat apakah kamu layak berada di atas mereka semua. Aku terdiam. Itu bukan tawaran biasa. Itu sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Tapi kenapa Hoshino? Tanyaku. Senyumnya perlahan memudar karena dia bagian dari permainan ini. Aku langsung menegang. Maksudmu? Hoshino tua adalah salah satu yang menolak kami. Dadaku terasa berat. Dan kamu, ia menunjuk ke arahku, adalah variabel baru. Aku menggeleng pelan. Aku cuma orang biasa. Ia tertawa kecil. Itu yang membuatmu berbahaya. Ruangan kembali sunyi. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Lanjutnya, sisi yang mempertahankan sistem lama atau sisi yang akan mengubahnya. Aku menatapnya tajam. Dan kalau aku menolak keduanya, ia tersenyum lagi. Kamu sudah terlalu jauh untuk itu, Raka. Aku keluar dari bangunan itu dengan langkah berat. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kepalaku penuh. Semua yang ku ketahui berubah. Ini bukan lagi soal menolong seseorang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mengeluarkan ponsel. Hening di ujung sana. Apa maksudnya itu? Tanya Kenji. Aku menatap langit gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa banner-banner berada di tengah sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Mungkin aku bukan hanya orang yang menolong. Kataku pelan. Mungkin. Aku memang bagian dari rencana mereka sejak awal. Saat aku kembali ke rumah besar itu, suasananya berbeda. Levi tegang, Levi sunji. Seolah semua orang sudah tahu sesuatu telah berubah. Pintu terbuka, bahkan sebelum aku mengetuk, Kenji sudah berdiri di sana. Matanya langsung menatapku tajam. Kamu lama sekali. Aku butuh waktu. Jawabku singkat. Ia tidak langsung membalas, hanya menatapku, seolah mencoba membaca pikiranku. Apa mereka menyakitimu? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. Tidak. Lalu, aku menarik napas panjang. Mereka tidak butuh menyakitiku untuk membuat segalanya rumit. Kami duduk berhadapan di ruang kerja. Aku menceritakan semuanya. Tentang pertemuan. Tentang pengamatan mereka. Tentang pilihan yang mereka tawarkan. Kenji tidak menyela, tidak sekalipun. Tapi semakin aku berbicara, wajahnya semakin gelap. Jadi, mereka akhirnya mulai bergerak terbuka. Katanya pelan. Aku menatapnya. Kamu sudah tahu semua ini dari awal ya? Ia terdiam. Itu sudah cukup jadi jawaban. Ayah sengaja tidak memberitahumu. Lanjutnya, karena dia tidak ingin kamu terlibat terlalu dalam. Aku tertawa kecil. Terlambat, ruangan kembali hening. Tiba-tiba, pintu terbuka. Hoshino
masuk. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ayah, kata Kenji. Aku langsung berdiri. Hoshino menatapku lama. Jadi kamu sudah bertemu mereka? Katanya tenang. Aku mengangguk. Kenapa aku? Ia tersenyum tipis. Pertanyaan yang sama yang pernah kutanyakan dulu. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, ia duduk perlahan. Dulu, aku juga pernah ditawari hal yang sama. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Dan, kakek menolak? Ia mengganggu. Aku memilih membangun jalanku sendiri. Aku menatapnya. Lalu sekarang, ia menatapku dalam. Sekarang, mereka ingin melihat apakah kamu akan membuat pilihan yang sama atau berbeda. Malam itu terasa panjang. Aku duduk sendirian di balkon. Lampu kota berklep-klep. Di kejauhan. Indah, tapi terasa jauh. Di satu sisi, ada Hoshino dan keluarganya. Orang-orang yang sudah mempercayaiku. Di sisi lain, ada Kurogane. Dunia yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Aku memejamkan mata. Kalau aku salah pilih, kalimat itu tidak selesai. Karena aku tahu jawabannya. Bukan hanya aku yang akan terkena dampaknya, tapi semua orang di sekitarku. Dan itu yang paling membuatku takut. Pagi belum banner-banner datang. Saat suara keras terdengar dari luar, aku terbangun. Langsung berdiri. Suara itu bukan biasa. Aku membuka jendela. Dan apa yang kulihat membuat jantungku langsung jatuh. Beberapa mobil hitam berhenti di depan gerbang. Lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang turun. Bukan seperti pengawal biasa. Gerakan mereka berbeda. Lebih dinjin. Lebih terlatih. Aku langsung keluar kamar. Di lorong, Kenji sudah berdiri dengan wajah serius. Mereka datang lebih cepat dari yang kita kira, katanya. Aku menelan ludah. Siapa? Ia menatap lurus ke mataku. Kurogane. Dari bawah, suara pintu utama terbuka, terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Ini bukan lagi soal pilihan. Ini sudah jadi pertempuran. Suasana rumah berubah. Dalam hitungan detik, para staf yang biasanya tenang, kini bergerak cepat. Pintu-pintu ditutup. Pengawal berdiri di posisi masing-masing. Aku berdiri di samping Kenji, mencoba memahami situasi. Ini akan jadi buruk? Tanyaku pelan. Kenji tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju ke arah pintu utama. Ini bukan kunjungan biasa, katanya akhirnya. Dari luar, langkah kaki mulai terdengar. Pelan, tapi pasti. Setiap langkah seperti menghantam dadaku. Pintu utama terbuka. Beberapa pria masuk terlebih dahulu. Lalu, seseorang melangkah di belakang mereka. Semua langsung memberi jalan. Sosok itu berjalan dengan tenang. Seolah tempat ini bukan milik orang lain. Ia berhenti di tengah ruangan. Tatapannya langsung mengarah padaku. Jadi, ini orangnya. Suaranya rendah, tapi penuh kendali. Kenji melangkah sedikit ke depan. Ini rumah kami, katanya tegas. Kalian tidak punya hak masuk tanpa izin. Pria itu tersenyum tipis. Kalau kami butuh izin, kami tidak akan pernah sampai di sini. Udara terasa semakin berat. Aku bisa merasakan ini bukan sekadar pertemuan. Ini pernyataan. Hoshino muncul dari tangga. Langkahnya pelan, tapi penuh wibawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Kau masih seperti dulu, kata pria itu sambil menatapnya. Hoshino tersenyum tipis. Dan kau masih datang tanpa diundang. Pria itu tertawa kecil. Sudah lama, Hoshino. Aku melihat mereka berdua. Jelas, mereka bukan orang asing. Perkenalkan, kata Kenji, pelan di sampingku. Itu adalah Kaito Arashi. Nama itu terasa asing. Tapi aura orang itu tidak bisa diabaikan. Pemimpin Kurogane, lanjut Kenji. Jantungku langsung berdegup keras. Jadi, ini orangnya. Kaito menatapku lagi. Langsung, tanpa ragu. Kamu tahu kenapa aku datang?
katanya. Aku diam. Karena kamu, ruangan langsung sunyi. Aku sudah memberimu kesempatan untuk datang sendiri. Lanjutnya. Dan kamu datang. Ia tersenyum tipis. Itu langkah yang bagus. Kenji langsung memotong. Dia tidak akan pergi kemanapun. Kaito meliriknya sebentar. Lalu kembali padaku. Aku tidak datang untuk meminta izin. Ia melangkah satu langkah mendekat. Aku datang untuk memberimu pilihan terakhir. Jantungku berdetak semakin keras. Bergabung dengan kami. Ata, ia berhenti sejenak. Senyumnya perlahan menghilang. Tetap di sini dan menerima konsekuensinya. Semua mata tertuju padaku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya tekanan. Aku menatap Kaito, lalu menoleh ke Hoshino. Ke Kenji. Ke rumah ini. Tempat yang awalnya bukan milikku, tapi sekarang terasa seperti tempat yang harus kulindungi. Aku menarik napas dalam, dan akhirnya berkata, aku tidak akan ikut kalian. Enin, beberapa detik terasa seperti berhenti. Lalu Kaito tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum yang berbah. Ya, jawaban yang menarik. Ia berbalik. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Langkahnya menjauh, tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, mulai hari ini tidak ada yang aman. Pintu tertutup dan suasana langsung berubah. Lebih dingin, lebih berat. Aku berdiri diam, dan dalam hati, aku tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pintu tertutup. Langkah kaki mereka menghilang. Tapi anehnya, justru setelah itu, suasana terasa lebih berat. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Aku masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna semuanya. Kenji akhirnya menghela napas panjang. Kita kehabisan waktu. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti alarm. Aku menoleh ke arahnya. Maksudnya, ia menatapku serius. Mulai sekarang, semua akan berubah. Kami berkumpul di ruang kerja. Untuk pertama kalinya, aku melihat peta besar terbentang di meja. Beberapa titik ditandai, garis-garis menghubungkan banyak tempat. Ini jaringan mereka, kata Kenji. Aku mendekat. Seluas ini, Amen Gangguk. Kurogane tidak menyerang langsung. Mereka menekan dari berbagai arah. Hoshino duduk diam, memperhatikan bisnis, keuangan, bahkan orang-orang di dalam sistem. Lanjut Kenji. Aku menelan ludah. Dan sekarang, mereka akan mulai dari sini? Kenji menatapku. Tidak. Ia menunjuk ke salah satu titik. Mereka akan mulai dari yang paling lemah. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Yang paling lemah, ia tidak langsung menjawab. Tapi aku mulai mengerti. Dan itu membuatku semakin gelisah. Aku harus pergi sebentar. Kalimat itu keluar sebelum aku benar-benar memikirkannya. Kenji langsung menatapku tajam. Gimana? Aku ragu sejenak. Lalu menjawab pelan, apartemenku. Ening, Hoshino, mengangkat kepala. Kamu pikir mereka akan ke sana? Aku mengangguk. Itu satu-satunya tempat yang benar-benar tidak terlindungi. Kenji langsung berdiri. Aku kirim orang. Tidak, potongku cepat. Mereka berdua menatapku. Aku harus lihat sendiri. Ini bukan soal nekat. Ini perasaan, dan entah kenapa. Aku yakin sesuatu sudah menungguku di sana. Aku kembali ke apartemen kecilku, tempat yang dulu terasa sempit. Sekarang terasa asing. Sunyi. Terlalu sunyi. Aku membuka pintu perlahan. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Semua terlihat normal. Tapi justru itu yang membuatku tidak tenang. Aku melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Lalu aku berhenti. Di atas meja kecil ada sesuatu yang tidak pernah kutaruh. Sebuah amplop hitam dengan simbol yang sama. Kurogane.
Tanganku perlahan mengambil amplop itu. Jantungku berdetak keras. Aku membukanya. Di dalamnya hanya satu lembar kertas, tulisan tangan. Rapi, Tinjin, kami tahu dari mana kamu berasal. Napas seketika terasa berat. Tanganku sedikit gemetar. Aku membaca baris berikutnya. Dan kami tahu siapa yang kamu lindungi di sana. Dunia seolah berhenti. Bukan aku, bukan Hoshino, tapi orang-orang di rumah. Di Indonesia. Aku mengepalkan kertas itu. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, rasa takut yang sebenarnya muncul. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka. Dan saat itu aku sadar, permainan ini sudah masuk terlalu dalam. Tanganku masih menggenggam kertas itu. Tulisan, sederhana, tapi menghantam lebih keras dari ancaman manapun. Kami tahu siapa yang kamu lindungi. Aku terduduk pelan. Bayangan wajah ibu, rumah sederhana, semua tiba-tiba terasa sangat jauh dan sangat rentan. Selama ini aku siap menghadapi risiko untuk diriku sendiri, tapi bukan untuk mereka. Kalau mereka menyentuh keluargaku. Kalimat itu terhenti karena aku tahu ini bukan ancaman kosong. Aku langsung menghubungi Kenji. Ia mengangkat dalam hitungan detik. Aku dapat sesuatu, kataku cepat. Di mana kamu? Apartemen. Jangan kemana-mana. Aku kirim orang. Mereka tahu tentang keluargaku. Ening. Untuk pertama kalinya, Kenji tidak langsung menjawab. Itu berarti mereka serius, katanya akhirnya. Aku menarik napas dalam. Aku harus pulang. Kamu tidak bisa, jawabnya tegas. Itu justru yang mereka inginkan. Aku tahu dia benar, tapi hatiku tidak bisa diam. Malam itu, aku kembali ke rumah Hoshino. Langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena takut, tapi karena sekarang ada yang harus kulindungi. Hoshino sudah menungguku. Ia melihat wajahku dan langsung mengerti. Mereka menyentuh keluargamu, katanya pelan. Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang. Ini yang paling aku hindari. Aku menatapnya. Kalau saya mundur sekarang, apakah semuanya akan berhenti? Hoshino menatapku dalam, lalu menggeleng pelan. Tidak. Jawaban itu pahit, tapi huhur. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka berdua. Kenji, Hoshino. Dua dunia yang berbeda, tapi kini terhubung oleh satu hal. Aku. Kurogane ingin aku memilih, kataku pelan. Tapi sebenarnya, mereka sudah memilihku sejak awal. Ening. Aku mengepalkan tangan. Aku tidak bisa lari. Aku juga tidak bisa pura-pura. Tidak terjadi apa-apa. Aku menatap Kenji. Kalau aku tetap di sini, aku tidak hanya jadi target. Lalu aku menatap Hoshino. Tapi aku juga bisa jadi bagian dari perlawanan. Ruangan terasa semakin sunyi. Dan akhirnya aku berkata tegas, aku akan tetap di sini. Hoshino tersenyum kecil. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tahu keputusan ini lahir dari hati yang kuat. Kenji mengangguk pelan. Kalau begitu, kita tidak akan menunggu lagi. Ia berjalan ke meja, menekan sebuah tombol. Beberapa layar menyala. Orang-orang mulai bergerak. Mulai hari ini, kamu bukan orang luar lagi, Raka. Aku menatap semua itu. Dunia yang dulu terasa jauh, sekarang ada di depanku. Berbahaya, rumit, tapi juga nyata. Aku menarik napas panjang. Dan dalam hati, aku berkata, semua ini berawal dari satu kebaikan kecil. Menolong seorang kakek di malam hujan. Dan sekarang, aku berdiri di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupku sendiri.